Kebijakan pemerintah tentang adanya guru pendidikan agama bagi semua agama di Indonesia adalah harapan yang baik bahwa kemudian pemerintah mengakomodir semua agama untuk mendapatkan pendidikan agama, tentu untuk peserta didiknya. Tetapi memang banyak kita menemukan di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Indonesia Barat, bahwa banyak sekolah yang tidak memiliki guru pendidikan agama, dan berbagai alasan dan berbagai dalih disampaikan untuk menutupi ketidakhadiran guru pendidikan agama Kristen khususnya. Nah, ini jadi sorotan yang selalu menjadi perhatian dari berbagai pihak, terutama stakeholder pendidikan agama Kristen. Kemarin ada persoalan di Riau bahwa seorang anak harus meregang nyawa karena dibully oleh teman-temannya, dianiaya sampai mati. Persoalannya karena mereka beda agama. Nah, dan berbagai kasus lagi di berbagai tempat di Indonesia yang menggambarkan bahwa pendidikan di Indonesia belum ramah terhadap perbedaan agama. Pendidikan di Indonesia, sekolah-sekolah di Indonesia belum ramah terhadap yang namanya pluralisme atau perbedaan-perbedaan, terutama pada perihal agama. Nah, pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan hal-hal ini sampai terjadi, sehingga ada banyak perilaku ketidakadilan, perilaku intoleran, dan perilaku-perilaku diskriminasi yang dialamatkan kepada yang bukan mayoritas, ya, terutama dalam hal ini banyak dialami oleh pendidikan agama Kristen. Nah, dari tidak hadirnya guru, dari kasus diskriminasi, intoleran, dan sebagainya, ini menimbulkan pertanyaan bahwa di mana kehadiran negara dalam hal ini, di mana pemerintah yang kemudian harus menegakkan aturan, di mana pemerintah yang kemudian harus menegakkan undang-undang dasar, bahkan juga peraturan Menteri Pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Karena kita kalau sepakat bahwa pendidikan agama adalah salah satu fondasi yang utama dalam dunia pendidikan, maka kita juga harus berani memberikan ruang sepenuhnya bagi semua lapisan masyarakat dengan semua latar belakang. Karena itu kami mendorong pemerintah untuk membangun pendidikan agama yang inklusif bagi seluruh kalangan masyarakat. Dari Sabang sampai Merauke hendaknya mendapat perlakuan yang sama. Kita memahami bahwa ada kepentingan-kepentingan mayoritas, tetapi kemudian bahwa dunia pendidikan harus bersih dari hal-hal seperti ini, bahwa dunia pendidikan harus bersih dari perilaku-perilaku yang tidak memanusiakan manusia, perilaku-perilaku yang hanya mengutamakan golongan atau kelompok-kelompok tertentu. Mari kita bisa memerangi hal ini dari penegakan aturan dan adanya ruang dan kesempatan bagi pendidikan agama yang lain selain agama mayoritas. Kita mendorong Kementerian Pendidikan, kita mendorong Kemenpan RB, kita mendorong juga pemerintah daerah agar juga membuka kesempatan untuk hadirnya bagi guru-guru pendidikan agama Kristen di sekolah-sekolah yang dimana memiliki peserta didik yang beragama Kristen. Karena jika tidak demikian, maka tentu advokasi atau perlindungan atau pemeliharaan terhadap anak-anak yang beragama Kristen dan yang lain-lainnya ini sedikit terhambat. Kita harus mengakui bahwa banyaknya kasus dan perilaku-perilaku yang tidak wajar itu terjadi karena tidak adanya advokasi dan tidak ada hadirnya pemerintah untuk memastikan keselamatan perlindungan bagi peserta didik dengan agama yang selain mayoritas. Semoga ini mendapat pemahaman dan mendapat respon yang baik dari pemerintah. Salam.
Kebijakan pemerintah tentang adanya guru pendidikan agama bagi semua agama di Indonesia adalah harapan yang baik bahwa kemudian pemerintah mengakomodir semua agama untuk mendapatkan pendidikan agama, tentu untuk peserta didiknya. Tetapi memang banyak kita menemukan di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Indonesia Barat, bahwa banyak sekolah yang tidak memiliki guru pendidikan agama, dan berbagai alasan dan berbagai dalih disampaikan untuk menutupi ketidakhadiran guru pendidikan agama Kristen khususnya. Nah, ini jadi sorotan yang selalu menjadi perhatian dari berbagai pihak, terutama stakeholder pendidikan agama Kristen. Kemarin ada persoalan di Riau bahwa seorang anak harus meregang nyawa karena dibully oleh teman-temannya, dianiaya sampai mati. Persoalannya karena mereka beda agama. Nah, dan berbagai kasus lagi di berbagai tempat di Indonesia yang menggambarkan bahwa pendidikan di Indonesia belum ramah terhadap perbedaan agama. Pendidikan di Indonesia, sekolah-sekolah di Indonesia belum ramah terhadap yang namanya pluralisme atau perbedaan-perbedaan, terutama pada perihal agama. Nah, pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan hal-hal ini sampai terjadi sehingga ada banyak perilaku ketidakadilan, perilaku intoleran, dan perilaku-perilaku diskriminasi yang dialamatkan kepada yang bukan mayoritas. Ya, terutama dalam hal ini banyak dialami oleh pendidikan agama Kristen. Nah, dari tidak hadirnya guru, dari kasus diskriminasi, intoleran, dan sebagainya, ini menimbulkan pertanyaan bahwa di mana kehadiran negara dalam hal ini, di mana pemerintah yang kemudian harus menegakkan aturan, di mana pemerintah yang kemudian harus menegakkan undang-undang dasar, bahkan juga peraturan Menteri Pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Karena kita kalau sepakat bahwa pendidikan agama adalah salah satu fondasi yang utama dalam dunia pendidikan, maka kita juga harus berani memberikan ruang sepenuhnya bagi semua lapisan masyarakat dengan semua latar belakang. Karena itu kami mendorong pemerintah untuk membangun pendidikan agama yang inklusif bagi seluruh kalangan masyarakat. Dari Sabang sampai Merauke, hendaknya mendapat perlakuan yang sama. Kita memahami bahwa ada kepentingan-kepentingan mayoritas, tetapi kemudian bahwa dunia pendidikan harus bersih dari hal-hal seperti ini, bahwa dunia pendidikan harus bersih dari perilaku-perilaku yang tidak memanusiakan manusia, perilaku-perilaku yang hanya mengutamakan golongan atau kelompok-kelompok tertentu. Mari kita bisa memerangi hal ini dari penegakan aturan dan adanya ruang dan kesempatan bagi pendidikan agama yang lain selain agama mayoritas. Kita mendorong Kementerian Pendidikan, kita mendorong Kemenpan RB, kita mendorong juga pemerintah daerah agar juga membuka kesempatan untuk hadirnya bagi guru-guru pendidikan agama Kristen di sekolah-sekolah yang dimana memiliki peserta didik yang beragama Kristen. Karena jika tidak demikian, maka tentu advokasi atau perlindungan atau pemeliharaan terhadap anak-anak yang beragama Kristen dan yang lain-lainnya ini sedikit terhambat. Kita harus mengakui bahwa banyaknya kasus dan perilaku-perilaku yang tidak wajar itu terjadi karena tidak adanya advokasi dan tidak ada hadirnya pemerintah untuk memastikan keselamatan perlindungan bagi peserta didik dengan agama yang selain mayoritas. Semoga ini mendapat pemahaman dan mendapat respon yang baik dari pemerintah. Salam.